Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Fadia Zulfakanaya dengan NIM B11 2023 08473. Dan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian. Saya dari kelas B11.4.14. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Imam Nuryanto SEMM, terima kasih atas bimbingan selama ini sehingga saya berhasil menyelesaikan penelitian di CV Giras Perkasa Indonesia. Terima kasih karena sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian yang memang saya lakukan di CV Giras Perkasa Indonesia itu sendiri. Industri hewan peliharaan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat di perkotaan. Berdasarkan data Research and Market tahun 2022, pasar produk hewan peliharaan di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 9,2% per tahun hingga tahun 2027 loh, dengan Indonesia ini sebagai pasar utamanya. Dan data BPS di tahun 2023 turut mendukung opini ini, di mana menunjukkan peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan sekunder, termasuk hewan peliharaan sebesar 5,31%. CV Giras Perkasa Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan produk pakan hewan atau pet shop dari kelas ekonomis hingga premium, serta mereka melayani layanan grooming yang difokuskan pada perawatan kucing. Namun, tantangan seperti fluktuasi permintaan, overstock, dan keterlambatan distribusi masih dihadapi perusahaan. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem operasional perusahaan melalui pendekatan forecasting, inventory AOQ, dan waiting lines guna mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan strategi perbaikan berbasis data. Hasil analisis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan strategi manajemen operasional UMKM di sektor pet shop. Untuk selanjutnya yaitu profil perusahaan. CV Giras Perkasa Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pakan hewan atau pet shop serta layanan grooming yang telah dijelaskan tadi. Layanan grooming itu sekarang difokuskan untuk kucing. Berdiri sejak tahun 2014, perusahaan ini memiliki karyawan 50 orang serta melayani pasar retail maupun grosir. Nah, produk utama ini meliputi pakan ternak, pakan ikan, makanan kucing, dry and wet food, vitamin, pasir, aksesoris kandang, hingga layanan grooming yang khusus kucing itu tadi. Dan perlu diketahui bahwasanya founder dari CV Giras Perkasa Indonesia yaitu namanya Bapak Lasio, sedangkan CEO yang sekarang menjabat yaitu Kak Irgi Adani Rawanelli. Adapun dua layanan utama dari CV Giras Perkasa Indonesia. Yang pertama yaitu produk, yang kedua yaitu jasa. Produk meliputi apa saja? Produknya ada pakan hewan untuk kucing, anjing, kelinci, ikan, burung, dan lain sebagainya. Lalu pakan ternak, unggas, aksesoris hewan, vitamin hewan, kandang hewan, dan lain-lain. Dan jasanya meliputi layanan perawatan hewan peliharaan atau grooming yang fokus ke kucing. Sejak didirikan dari tahun 2014, CV Giras Perkasa ini memiliki dua cabang utama. Untuk yang pertama, yaitu store utamanya ada di Giras Pet House Walter Monginsidi yang didirikan sejak tahun 2020 dan jam operasionalnya dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Dan yang kedua, Giras Pet Store Pasar Burung Karimata yang didirikan sejak tahun 2014 dan jam operasionalnya mulai dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Baik, untuk yang pertama, yaitu saya melakukan analisis perhitungan forecasting, di mana dalam pembahasan kali ini, perhitungan menggunakan aplikasi POM for Windows. Dan yang utama yaitu saya menginputkan data. Data ini asli atau real dari CEO atau yang saya wawancara, yaitu Kak Irgi. Dan berdasarkan data yang ada, dari input data dan results data yang ada,
Perhitungan ini untuk mengetahui hasil peramalan penjualan produk pakan kucing, khususnya merek Bolt, bulan berikutnya, serta untuk mengetahui hasil hitungan moving average 3 bulanan. Dan berdasarkan hasil perhitungan yang ada dengan aplikasi POM, proyeksi atau nilai peramalan penjualan untuk bulan Mei tahun 2025 ini adalah sebesar 9.776 unit. Untuk yang selanjutnya yaitu Details and Error Analysis. Dalam perhitungan forecasting, terdapat mean absolute percent error sebesar 0,079 atau 7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi forecasting cukup baik karena masih berada di bawah batas kesalahan yang ditoleransi, yaitu 10%. Ini artinya model rata-rata bergerak selama 3 bulan dapat dijadikan referensi yang cukup, dapat diandalkan untuk memprediksi kebutuhan stok di bulan mendatang. Baik, untuk selanjutnya yaitu grafik forecasting. Grafik di atas ini menunjukkan perbandingan antara X atau data aktual yang ditandai dengan garis hitam dan simbol bulat O atau 0 sama dengan hasil peramalan atau forecasting yang ditandai dengan garis biru. Hal ini menjelaskan pada pola penjualan aktual, di mana pada bulan ketiga Juli 2024, penjualan ini mengalami penurunan, lalu perlahan-lahan meningkat dari bulan keempat sampai bulan ke-7 Desember 2024. Yang kedua, terjadi lonjakan penjualan yang sangat besar pada bulan ke-8, yaitu Desember 2024, yang disebabkan akibat faktor musiman seperti akhir tahun. Dan yang selanjutnya, penjualan turun tajam nih pada bulan ke-9, yaitu Januari 2025. Namun, kembali stabil meskipun perlahan hingga bulan ke-12 April 2025. Untuk topik kedua yaitu tentang inventory EOQ. Berdasarkan data perhitungan, didapatkan rata-rata permintaan harian ini sebesar 416,67 unit per hari. Artinya, permintaan produk Bolt ini cukup tinggi dan konsisten loh, karena tadi dijelaskan sama pihak CEO-nya bahwa produk Bolt ini salah satu fast moving di pet shop ini, sehingga memerlukan strategi pengelolaan persediaan yang efisien agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan stok. Dan berdasarkan input data dan result data yang ada di aplikasi POM, ditemukan atau dihasilkan optimal order quantity-nya itu sebesar 25.922,96 unit dan nilai reorder point sebesar 1.335 unit. Untuk yang selanjutnya yaitu grafik inventory EOQ. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah pesanan optimal untuk produk Bolt adalah 25.923 unit. Ini sudah dibulatkan ya. Dan pada jumlah tersebut, perusahaan mampu menyeimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan sehingga menghasilkan total biaya yang paling rendah. Dan bila perusahaan melakukan pemesanan lebih dari nilai EOQ, maka total biaya persediaan akan meningkat. Baik, untuk selanjutnya yaitu waiting lines. Sistem antrian pada Giras Pet House Walter Moin City ini berjalan sangat efisien dan tidak mengalami kemacetan. Karena menurut pendapat dari CEO-nya memang di toko tersebut orang masuk itu untuk memilih produk-produk saja. Jadi mungkin tidak ada antrian yang panjang di sistem pembayarannya. Jadi ketika ada pelanggan yang datang langsung dilayani dan sedemikian rupanya. Dan untuk hasil perhitungan dari POM for Windows, untuk input data dan result data yang terjadi, di mana dengan 2 server aktif ini, pemanfaatan sumber daya hanya 42% saja loh. Dan hal ini kan menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan ini masih cukup longgar. Rata-rata pelanggan ini tidak perlu menunggu lama, bahkan sekitar 1 menit, dan dapat menyelesaikan seluruh proses pelayanan hanya dalam waktu sekitar 6 menit saja. Pada grafik waiting lines, ditunjukkan juga bahwa sistem pelayanan ini cukup efisien karena mayoritas waktu hanya ada 0-2 pelanggan dalam sistem, dan tingkat layanan tinggi karena sebagian besar pelanggan ini tidak perlu mengantri atau hanya menunggu sebentar saja loh. Peluang overload di sistem ini juga sangat kecil sehingga jumlah server atau 2 orang ini dianggap memadai untuk menangani rata-rata kedatangan pelanggan sebesar 10 per jam. Dan tingkat pelayanannya padahal di sana itu 12 per jam. Jadi menurut saya ini masih
cukup longgar ya, dan tentunya mungkin dari pihak CV Giras ini bisa menerapkan marketing yang lebih digencarkan lagi supaya tingkat pembelian atau pelanggan yang datang itu lebih banyak. Jadi optimalisasi dalam pelayanan di kasir ini semakin optimal dan efisien begitu. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu penelitian di CV Giras Perkasa Indonesia atau yang terutama di cabang utamanya yaitu Giras Pet House Walter Moen CD. Yang pertama tentang forecasting. Forecasting dengan metode moving average 3 bulanan ini menghasilkan estimasi penjualan di bulan Mei tahun 2025 sebesar 9.776 unit dengan tingkat akurasi baik yaitu 7,9%. Dan metode ini efektif loh untuk meratakan fluktuasi musiman dan mengikuti tren yang stabil. Meski kurang responsif terhadap lonjakan yang sangat ekstrim seperti di bulan Desember, jadi ini perlu dikombinasikan dengan metode yang lain. Dan yang untuk inventory AOK, analisis inventory AOK ini menunjukkan bahwa pemesanan optimal produk Bolt adalah 25.923 unit per pesan dengan frekuensi 5 kali per tahun. Rata-rata persediaan 12.960 unit dan titik pemesanan ulang yaitu 1.335 unit. Perhitungan ini menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Penerapan AOK ini akan mengefisiensikan dalam mengelola stok dan menekan biaya. Dan yang terakhir yaitu waiting lines. Analisis waiting lines di kasir CV Giras Perkasa Indonesia ini menunjukkan pelayanan ini sangat efisien dengan tingkat pemanfaatan server 42% saja dan waktu tunggu rata-rata hanya 1 menit dan rata-rata hanya ada 1 pelanggan dalam sistem. Dan 2 server yang tersedia ini sudah sangat memadai tentunya. Sistem ini siap menghadapi peningkatan pelanggan dan resiko kemacetan yang sangat rendah. Lalu adapun saran dari saya sebagai seorang peneliti yang meneliti di CV Giras ini. Saya memberikan saran untuk metode yang pertama yaitu forecasting. Metode moving average memberikan hasil yang cukup akurat. Namun disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode lain seperti exponential smoothing, tren musiman, ataupun regresi linear untuk menangkap pola musiman secara lebih akurat. Terutama pada periode puncak penjualan seperti di akhir tahun. Dan harapannya dengan diversifikasi metode ini akan meningkatkan tingkat akurasi estimasi dalam perencanaan persediaan dan peramalan penjualan. Untuk yang selanjutnya yaitu inventory AOK. Saran saya, sebaiknya inventory AOK ini diterapkan oleh CV Giras karena hal ini itu sebagai standar operasional untuk pemesanan produk dengan permintaan yang tinggi seperti Bolt. Hal ini penting untuk menghindari biaya simpan yang terlalu tinggi akibat kelebihan atau overstock, serta resiko kehabisan barang. Dan monitoring terhadap lead time dan penyesuaian safety stock secara berkala juga diperlukan, mengingat ini produknya fast moving ya, dan untuk mengantisipasi gangguan supply chain management tentunya. Dan yang terakhir yaitu saran untuk waiting lines. Meskipun sistem kasir saat ini sudah sangat efisien, Giras Pet House ini perlu menjaga performa pelayanan dengan tetap mengevaluasi kinerja server secara berkala, serta bersiap mengalokasikan sumber daya tambahan jika terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggan. Selain itu, pengembangan digitalisasi pelayanan juga perlu ditingkatkan seperti kasir self-service yang tetap terpantau dan terkoneksi atau sistem pemesanan daring dapat menjadi inovasi nih untuk mendukung kenyamanan pelanggan tentunya. Dan itu tadi dari saya dan inilah dokumentasi terkait kegiatan saya di sana. Mulai dari saya menganalisis produk Bolt yang sebenarnya di sana, lalu menganalisis sistem kasir yang ada, dan saya melakukan wawancara langsung kepada CEO-nya dan mendapatkan berbagai pengalaman tentunya. Dan itu sudah saya upload juga terkait hasil observasi dan wawancaranya di CV Giras. Sudah saya upload di YouTube channel saya. Dan ini dokumentasi yang terakhir, bagaimana persediaan di sana, terus gudangnya, lalu stok-stok yang ada, produk apa saja. Saya juga mengamati semua produk di sana
mulai dari vitamin, aksesoris, keperluan hewan, kandang, dan lain sebagainya. Baik, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, dan tentunya saya memerlukan saran untuk nantinya perbaikan untuk diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.